Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Sabira. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 10 di SMA Negeri 3 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan karakter. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah sebuah kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dengan tujuan untuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri untuk menuju ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter yang berupa budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Apakah teman-teman tahu apa itu budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan? Jika belum tahu, yuk simak penjelasannya. Materi pertama yaitu ada budi pekerti. Pengertian budi pekerti secara etimologi, budi pekerti berasal dari bahasa Jawa, yaitu budi yang berarti pikir dan pekerti yang berarti perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian budi pekerti adalah sikap dan perilaku seseorang, keluarga maupun masyarakat erat kaitannya dengan norma dan etika. Selanjutnya ada pengertian budi pekerti secara terminologi. Pengertian budi pekerti adalah nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut norma agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun, atau norma budaya atau adat istiadat suatu masyarakat atau bangsa. Ada tujuan budi pekerti. Menurut Haidar Putra Daulay, tujuan pendidikan budi pekerti adalah untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku siswa guna melancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Adapun ciri-ciri budi pekerti yaitu beriman, berpikir matang, memiliki tanggung jawab, jujur, pemaaf, rendah hati, dan dapat bersikap adil. Adapun contoh budi pekerti, yang pertama hormat dan patuh pada orang tua, yang kedua membantu orang tua, yang ketiga menolong sesama teman, yang keempat saling menghormati antar umat beragama, dan yang terakhir meminta maaf ketika salah dan tidak mengulanginya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang tidak benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, dan ataupun tata cara yang biasanya digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Selanjutnya ada macam-macam etika, yaitu etika berdasarkan jenisnya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, etika normatif, dan yang kedua, etika deskriptif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup. Dan yang kedua ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu, serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup atas perkara yang memiliki nilai. Selanjutnya macam-macam etika berdasarkan cakupannya, yang terbagi menjadi dua, yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua ada etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Selanjutnya ada macam-macam etika berdasarkan lingkungannya yang terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang pertama, etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Dan yang terakhir, macam-macam etika berdasarkan sumbernya yang terbagi menjadi dua juga, yaitu teologis dan filosofis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Yang kedua, etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis berdasarkan filsafat. Adapun contoh etika, yang pertama mengucap salam ketika bertamu dan memasuki rumah. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat, kemurahan hati, dan kerukunan terhadap orang lain. Yang ketiga, tidak mencium tangan kedua orang tua ketika ingin pergi. Yang keempat, tidak melanggar janji yang telah diucapkan pada orang lain. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ke materi yang ketiga ada adab kesopanan, yaitu norma kesopanan adalah aturan atau tata tertib yang mengatur bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan
standar yang dianggap sopan dan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Norma kesopanan biasanya meliputi cara bertutur kata, cara berpakaian, dan cara berperilaku di masyarakat. Selanjutnya ada contoh adat kesopanan, mengharuskan seorang untuk menghargai orang lain, tidak bersikap kasar atau menggunakan bahasa yang tidak sopan, tidak merokok di tempat umum, dan tidak membuang sampah sembarangan. Norma kesopanan juga mengatur cara seseorang bertutur kata, misalnya dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menggunakan bahasa kasar atau tidak sopan. Dan yang terakhir, materi yang keempat yaitu pergaulan. Melansir buku Aturan Sopan Santun dalam Pergaulan Sri Widayati SPD, pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga saling memengaruhi satu sama lain. Agar tercipta pergaulan yang baik dan damai, kita perlu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Adapun prinsip pergaulan, yaitu membentuk suatu hubungan atau relasi dengan nilai positif, memiliki keinginan belajar agar bisa memahami dan menghargai tindakan orang lain, bersikap toleransi terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing, menyadari perkembangan diri sendiri dan teman-teman sepergaulan. Dan yang terakhir, tujuan pergaulan. Yang pertama, menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, menambah relasi dan teman. Yang ketiga, membangun suatu komunikasi yang menjadi sumber informasi. Yang keempat, menciptakan rasa solidaritas antar sesama. Yang kelima, menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Dan yang terakhir, menuangkan ide-ide kreatif bersama-sama. Materi sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengar dan menonton. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.